Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan video saya, Om Vito Channel. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti kipas prosesor yang rusak. Di sini saya persiapkan dia punya bahan kabel tis ada 4. Masalahnya dia punya lubang kipas ini ada 4. Jadi kita harus persiapkan kabel tisnya ada 4. Terus yang kedua, untuk kipas prosesor kita harus diutamakan pakai kipas dari power supply ya, biar lebih awet. Jangan kita pakai kipas casing yang dari komputer, itu nggak bakal tahan lama ya. Kalau kipas dari power supply saya jamin ini kuat dan kencang dari putarannya ya. Nah, untuk itu saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti kipas prosesor yang rusak. Masalahnya kebanyakan kita kadang-kadang kalau udah rusak kan udah langsung beli aja yang baru. Tapi ini ada solusinya saya. Jadi sebanyak udah saya 3 kali melakukan penggantian kipas prosesor, ternyata cukup efektif, lama tahannya, nggak bakal rusak-rusak. Udah berapa, udah 2 tahun itu nggak apa-apa. Yang penting kita untuk penarikan kabel tisnya harus sama-sama istilahnya kuat, jangan sampai ada yang kendor, jadi sama kencang ke 4 sisinya. Itu di sini udah ada kabelnya kan, tinggal kita pasangkan kan ke colokan kipas pennya. Begitu udah tersedia. Masalahnya kalau kita beli baru ini kisaran antara ya 7 sampai 100 lah, 75 sampai 100, jadi sayang ya. Itu saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti kipas prosesor yang rusak. Oke, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya. Oke. Di sini ini kipas prosesornya ini. Di sini udah saya pasang. Masalahnya kalau saya ambil dari awal terlalu lama ya. Ini ada kipasnya yang udah terpasang. Seperti yang saya bilang tadi, pakai kipas power supply PC ya. Nah, ini udah saya terpasang. Terus ini ada kabel tisnya itu udah ditarik dari belakang. Jadi kita harus buka motherboardnya, kita harus buka dulu ya. Kalau nggak dibuka nggak bisa. Jadi kita buka semua, RAM sama PGA nya kita buka semua. Jadi kita harus keluarkan dia punya motherboard, baru kita bisa pasang kipas prosesor ini kan. Nah, itu ada 4 untuk kipasnya kan ada. Kalau mau pasang 3 nggak masalah, yang penting di bawah kan udah ada 4 ini, di bawahnya nggak kelihatan ya di sini ya. Yang ini kan di bawahnya ada. Jadi kabel tisnya yang ada 8 berarti ya. Salah, bukan 4 ya. Jadi yang untuk kipasnya 4, yang untuk pendinginnya itu lagi 4 juga, jadi harus 8 ya. Jadi pertama kita pasang kabel tis yang untuk pendinginnya. Yang pendinginnya itu kan ada pastanya itu kan. Yang ada pastanya ya 4. Kemudian baru kita pasang lagi satu lagi untuk kipasnya. Jadi ditarik semua. Jadi ini cukup bagus itu. Tuh lihat aja tuh. Ini udah setahun lebih nih. Ya, hampir 2 tahun ini. Udah saya pasang nih, nggak masalah ini. Oke. Udah banyak yang saya kerjakan seperti ini. Jadi kalau ada di rumah atau di kantor yang rusak kipasnya, ya nggak usah beli. Cukup ganti aja dengan kipas power supply yang yang bagus ya. Jangan pakai casing. Kalau lagi pakai casing seperti ini tidak akan bagus ya. Jadi nggak bakalan kuat dia. Oke.
Untuk itu jangan lupa tadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau mau masang kipas ini kan lebih dulu kalau kipas harus dicopot dulu dia punya ram, sama apa PGA-nya harus copot, baru kita buka motherboardnya. Jadi motherboardnya harus keluar. Kalau nggak keluar nggak bisa. Maksudnya kita harus tembus ke belakang ya, tembus ke belakang untuk narik pendingin ya. Pendinginnya itu satu kali, pertama ada 4 kabel, kemudian ditarik lagi, yang setelah itu kita tarik lagi satu kabel tis lagi untuk kipas prosesornya. Jadi harus 4 ya, dia nggak bisa sekaligus ya. Masalah dia kalau sekaligus dia nggak cocok dia punya itu, kecuali kalau pas ada yang pas dia punya lubang searah ya, bisa. Kita akan lihat lagi itu, tuh mungkin kurang terang ya, kita lihat lagi tuh. Jadi dia masuk ke dalam. Yang pertama kita tarik, yang pendinginnya itu kita tarik, yang ada pastanya itu kan, besi yang ada pastanya itu kita tarik ke belakang, nempel di papan motherboard tuh, papan motherboardnya. Kemudian kita tarik lagi satu lagi dari pendingin ke kipas. Jadi 2 kali narik gitu ya. Pertama tarik dulu gini kan ke yang tembus yang ada lubang ke motherboard ya. Yang kedua baru kita tarik lagi untuk kipas, dari pendingin kita tarik ke depan ya. Ini cukup kuat. Kalau untuk kipas mungkin, kalau untuk motherboard harus 4 ya, harus 4 ditarik ke belakang ya, biar kuat. Tuh, ada kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau untuk kipas mungkin 3 ya udah cukup, udah kuat 3 kabel tis. Kalau mau 4 ya nggak apa-apa, lebih kuat lagi kan. Ini saya pasang 3 ya, ini cukup bagus, cukup kuat 3. Tapi untuk pendinginnya itu yang di bawah kipas itu harus 4. Kalau 3 nanti nggak rapat ya. Masalahnya harus rapat itu karena ada pastanya. Cuman ada masalah dikit kalau kita mau ganti pasta kan, harus copot lagi kan. Tapi nggak masalah sih, kita bisa hemat. Pastanya juga nggak lama tahan kan. Jadi kalau ganti pasta ya harus copot lagi, jadi pasang lagi. Masangnya pun gampang, nggak gitu sulit. Kalau yang pakai putar-putaran itu kan memang ini agak apa, restan untuk rusak, kecuali dia pakai baut. Yang pakai baut awet dia. Tapi kebanyakan kalau yang apa namanya komputer yang apa, rakitan, rata-rata kan pakai apa, yang putaran gitu kan, tekan terus ngunci gitu kan, bukan pakai baut. Nah, itu restan sekali rusaknya itu kan. Tapi kalau yang build upan biasa kebanyakan dia pakai baut. Kalau yang pakai baut itu ya jarang sekali rusak itu, jarang sekali rusak. Masalahnya dia pakai baut, jadi cukup kuat ya. Oke, saya pikir udah jelas banget ya penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mengganti kipas prosesor yang rusak. Oke, tuh lihat lagi kan. Ini berjalan hampir 2 tahun ini, nggak ada masalah. Kalau pastanya ya mungkin lihat aja, kalau memang ada masalah baru. Biasanya setahun, kadang-kadang lebih baru pastanya minta ganti. Biasanya dia ngerestar. Kalau ngerestar itu kan antara 2, kalau nggak dari ini proses power supply, kalau nggak dari pasta ya, biasanya gitu dulu. Kalau pasta udah diganti masih, berarti prosesor power supply. Oke, saya pikir demikian aja penjelasan dari saya mengenai penggantian kipas prosesor. Masalahnya ini lumayan ya, kalau seandainya kita beli baru ya,
cukup mahal. Macam-macam itu, ada yang sampai 100, ada yang 70-an, 75, 85, kisaran gitu harganya. Kan lumayan kalau kita bisa pakai seperti ini, berarti kita udah hemat biaya ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.